Hadirin yang berbahagia, menginjak acara inti Halaqah Kebangsaan dengan tema meneguhkan peran ulama pengasuh pesantren untuk memperkuat kebangsaan. Untuk itu kami mengundang kepada Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus SIK MSI MM, Pembina MP3I Dr. Kiai Haji Sa'ad Sa'id Ali, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud yang biasa disapa Gus Kikin selaku Ketua Majelis Muhtasyar MP3I dan cicit dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Sekretaris Majelis Pembina MP3I Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir, moderator oleh Sekjen MP3I Dr. Kiai Haji Syofiullah Muzammil. Kami persilakan untuk menaiki podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Janabatal muhtaramin hadratal bilasa al-kiram al-fudala wa bil khusus Bapak Kapolda Kiai Haji Irjen Pol Doktor luar biasa ini, yang para kiai cemburu ini karena gelarnya luar biasa. Sudah Kiai Irjen Doktor lagi, luar biasa. Pak Wiyagus, terima kasih barakallah atas kehadirannya, jazakumullah. Dan para masyayikh, para habaib, para peserta Halaqah Kebangsaan Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia wilayah Jawa Barat. Semalam kita sudah menyaksikan pelantikan pengurus wilayah Jawa Barat, dan pada hari ini kita masuki sesi Halaqah Kebangsaan. Ini merupakan sebuah sesi yang penting dan sangat penting untuk mengetahui sebenarnya apa seperti yang disampaikan Pak Ketum semalam, apa bahwa MPI wa ma'adraka MP3I. Pada sesi kali ini alhamdulillah sudah hadir lengkap di depan, di tengah-tengah kita. Beliau yang pertama tadi sudah disebut Bapak Dr. Pak As'ad bin Ali, ini adalah Majelis Pembina MP3I Pusat. Kemudian sebelahnya itu Bapak Kiai Haji Badawi Bashir yang kemarin menggemparkan Solo, ya, luar biasa dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu baru satu jari itu, ya. Kalau sampai 2 jari itu se-Indonesia gitu. Ya. Kemudian sebelahnya beliau Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, dan sebelahnya itu Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi, ya, pengasuh Pondok Pesantren Meranggen Demak. Bapak Ibu para hadirin, para hak masyayikh, para habaib, nanti secara bergiliran beliau itu akan berbicara dalam perspektifnya masing-masing. Pada intinya ada pesan khusus pada para masyayikh, para hadirin dan juga masyarakat di luar, bahwa kehadiran MP3I itu sekali lagi adalah untuk membangun sinergisitas berbagai elemen bangsa. Apapun itu untuk kita bergandengan bersama menghadapi problem-problem akut yang bersifat laten, juga bagaimana bangsa kita ini tengah berada di tengah derpaan berbagai persoalan, terutama di bidang pesantren misalnya. Sekarang ini pesantren sudah banyak yang tidak ori, ya kan? Banyak pesantren tidak ori, banyak pesantren itu yang imitasi, yang KW, dan itulah yang merusak pesantren dalam artian yang sebenarnya. Ini tantangan kita. Mereka secara portofolio, secara administratif sudah disebut pesantren, tapi pada hakikatnya bukan pesantren. Nah, misi utama itu juga yang diemban oleh P3I, dan juga untuk menyadarkan masyarakat berbagai ancaman radikalisme, fundamentalisme, bagaimana masyarakat kita sudah akut terpapar oleh paham-paham takfiri, ya, paham-paham yang saling mengkafirkan, nahnu minna, nahnu hum, dan nahnu, ya, ana anta, dan lain sebagainya. Itu sangat meresahkan, terutama jelang politik, tahun politik 2024 ini.
Jadi sekali lagi kehadiran MP3I itu tidak untuk ikut berkontestasi di tahun politik, tapi untuk membangun dan menebarkan aroma keharmonisan berbangsa, keguyuban, membangun kekuatan untuk kemajuan bangsa kita. Baik, Bapak Ibu para hadirin sekalian, mungkin kita bagi waktu masing-masing, kita beri dengan hormat 15 menitan ya, Romo saya. Nanti kita juga mohon masukan-masukan dari para pengasuh ini, karena seperti disampaikan Gus Badawi tadi, ini majelis permusyawaratan, karena anggotanya kiai maka juga ketua, nggak ada anggota, nggak ada ketua, nggak ada anggota, semuanya kiai itu adalah para raja ya di masing-masing kerajaannya. Jadi mari kita mulai, bismillah, dengan kita awali dari Bapak Yai As'ad Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Al-Mukarram Pak Kapolda, saudara saya yang baru, kemudian Pak Muzamil ya, Dok Sofiatul Muzamil, moderator. Kemudian saudara saya ini Pak Kiai Basir ini masih family. Hanya beliau oleh bapaknya boleh berkiai, tapi oleh bapak saya saya dirang dari kiai. Tugasnya nyari duit untuk kiai katanya. Dulu ya. Dari dulu bapak saya juga begitu, sama lah kira-kira. Kemudian Pak Kiai Profesor Abdul Hadi, saudara saya yang baru, dan yang kemudian terakhir Pak Kiai Abdul Hakim, saudara saya juga. Alhamdulillah, dan seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini. Saya udah tua, umur saya udah 74. Tapi kadang-kadang ditanya, Pak Asad umurnya berapa? 47. Iya, saya bilang itu. Ya. Ada obatnya apa? Tanya Habib. Dia yang tahu, ahlinya itu. Habib tahu ya. Saya langsung pada 15 menit ya. Jadi santri pesantren itu bagian penting dari bangsa ini, bahkan meletakkan dasar dari kebangsaan. Tadi Subhanul Waton itu dulu tidak pernah dibunyikan sampai 19/2014, tidak pernah terdengar. Saya diminta jadi merumuskan kaderisasi. Saya pertama, apa mars yang ada di NU dulu, dicari 40 hari baru ketemu Subhanul Waton. Kalimatnya, syairnya ada di Pak Kiai Khairil Anam. Lagu nggak ngerti, gimana melakukannya nggak ada. Yang bisa siapa? Almarhum Kiai Maimun Jubair. Kira gitulah. Itu baru dilakukan itu. Siapa pengarang lagu dan syair ini? Yaitu Kiai Wahab Hasbullah. 1914 belum merdeka. Ini dikarang. Subhanul Waton, pemuda bangsa. Ya ahlal waton dari kata ya ahlal waton, wahai warga bangsa. Inhadu ahlal waton, bangkitlah wahai bangsa. Baik, itu bangkit. Seperti itu. 1914 dikarangnya di Mekah. Itulah jadi awal dari kebangsaan. Jadi ya kalau lebih dulu Dr. Wahidin Sudarso Budi Utomo, tapi kebangsaan yang murni kebangsaan, tidak menyangkut agama. Kalau sini Mbak Wahab, bangsa dan agama. Setelah saya pelajari, satu-satunya sistem, kalau Eropa itu agama dicorek dari negara, sekuler. Agama urusan pribadi, tidak urusan agama. Makanya gereja di Eropa bayar, apalagi masjid. Di Indonesia enggak, agama dan negara bersandingan. Ngambil dalil dari Imam Ghazali ya, bismillahirrahmanirrahim, ad-dinu wa sultanu tau amani, agama dan negara seperti saudara kembar. Ad-dinu asas, agama itu asas nilai apa,
wal sultanu haris, negara penjaganya jadi satu. Jadi agama itu ya urusan negara, tetapi bukan negara formal Islam. Lain dengan DI, seorang Islam, kita negara nilai nggak dilepaskan. Negara formalnya itu tadi penjaga tadi, negara agama jadi penjaga negara. Agama ada nilai-nilainya ini, makanya kita pesantren menyonggol negara dengan nilai-nilai kita dan warga kita. Seperti itulah sistem yang bagus ya. Dan saya perkirakan ini akan jadi sistem dunia. Kalau negara ingin damai, tirulah Indonesia. Di Eropa itu akhirnya terjadi apa? Lah ini Pak Kapolda ya. Undang-undang dasar kita itu amandemen pasal 28 itu sama dengan dunia. Itu harus dirubah lagi pasal 28. Yang lainnya silakan, kebebasan ala barat. Makanya mereka nuntut itu ya pesan dari Amerika, liberasi politik, liberasi ekonomi, liberasi sosial. Maka mereka nuntut kawin sejenis LGBT itu karena ini hanya 2 orang yang mempertahankan. Yang menolak itu yaitu satu Fahmi Sefti-Juri, yang kedua itu Patrias Akbar dari Muhammadiyah. NU itu ngotot tapi kalah suara. Yang menang kelompok yang pro Amerika yang dibayar. Maaf ya ini. Jadi di buku saya tak tulis 2009 negara Pancasila, saya bedah di pesantren Papongan di Solo, Al-Muayyad itu. Karena gelisah saya, kenapa Undang-Undang Dasar dirubah dengan demikian lebar sehingga kayak barat. Ini yang perjuangan ke depan seperti ini. Saya bukan lawan negara ya, koreksi terhadap itu zaman itu terjadi zaman Pak siapa ya, 2014. Ya 2002 Pak SBY, tapi yang itu 2002. Jadi bukan masih zaman Bu Mega ya. Ya. Jadi yang salah bukan pemerintahan, yang mungkin MPR. MPR ya timbang di itu. Ditulis buku saya, jadi suatu saat ada dirubah dan pelan-pelan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pesantren tadi NU udah bangkit ya, bangkit. Ini Pak Kiai Basir ini udah bagaimana semangat kita luar biasa dalam menjaga negara, sampai ini Pak Kapolda ya. Misalnya kayak Al Zaitun itu ya tetap kita harus selesaikan, tetap yang bisa ya orang NU, tapi tidak boleh NU saja, Muhammadiyah ikut, mau ikut itu karena apa? Ini juga udah petualangan ya karuan, aliran sesat itu udah sesat dan itu bisa diselesaikan. Yang penting kita mau intelijen, punya punya siapa dia itu bisa, insya Allah itu akan bisa dilaksanakan. Dan 2010 sampai sekarang nggak terbina, jadi lepas. Dulu itu ya udah jinak ya, begitu dilepas ya kesempatan. Dan cabang-cabang seluruh Indonesia kalau nggak diatasi membahayakan. Dan saya kira Pak Menpolkam sudah tahu dan dia akan melakukan itu, dan insya Allah itu. Ini saya kan karena ada orang dari pesantrennya Tebuireng, ada lagi yang dari Pranggen siapa? Pak Gria, Presiden Pranggen ini jamu cerita Pak Pranggen. Pesantren NU ini kan. Waktu saya suatu saat saya diminta oleh intelijen asing, orang di Inggris ya, dia ngatakan datang ke saya, ada 78 orang Inggris yang di Yaman. Dia enggak tahu dia di mana. Itu. Kemudian gimana caranya? Akhirnya saya minta Agus Maftuh, orang Pranggen juga, Gus cari santri yang hafal Quran, pinter kamar Quran, semua sampean. Tak tugaskan di Yaman 2 kali malah. Sang satu nangkap Anwar Aulaki, penggantinya Osama, orang besar. Itu gimana caranya? Itu. Jadi intelijen itu kalau kita udah tahu bahasanya, tahu keahliannya, ya kita bisa nempel mereka. Ya kerjasama dengan teknologi memang, kerja dengan negara barat, mereka alatnya, kita orangnya. Jadi nempel lah ke situ, hanya waktu 9 bulan ketangkap. Itu karena apa? Maaf ya Pak Kiai,
ilmu intelijen kan mukhabarat, orangnya ilmunya istikhbarat. Informasi intelijen itu informasi yang kalau tiga dari saya tak kasih tahu bahwa kalau ingin tidak dibohongin orang, ingin pinter, ingin bisa ngatur orang, harus kita tahu ilmu intelijen, informasi yang benar. Sering tak jadi contoh itu surat An-Naml tuh intinya bahwa dari burung hudhud itu ya, famakasa gharabaidin faqala jitu min saba binabain yakinin. Burung hudhud mengatakan, Nabi Sulaiman nyari, mana burung hudhud? Tak suruh ke Yaman untuk nyari informasi Sabak, kok gak datang. Kalau mau pulang tak bunuh. Datanglah burung hudhud, famakasa gharabaidin, tidaklah datang burung hudhud, jitu min saba, dia mengatakan, saya dari negeri Sabak, binabain yakinin, nabaun yakinun, informasi yang benar. Itulah intelijen, informasi yang benar. Jadi kita harus tahu informasi yang benar untuk membela kita. Kita bisa nyatasi Zaitun kalau kita bisa informasi yang benar apa sebenarnya Zaitun itu. Bisa selesai dengan mudah. Itulah kita bahwa kebangsaan tadi katakan bahwa kita adalah oyot akar dari bangsa ini. Kalau pesantrennya lemah, bablas. Yang bisa ngatasi Al-Zaitun bangsa kita ini tidak akan orang lain. Yang ngasih Al-Qaeda ya kita ini. Ya, itu saya tadi lapor Pak Kapolda, saya diminta jadi saksi pengadilan teroris dari mana? Indonesia. Ya memang harus orang tahu, kalau nggak tahu nanti tidak ada saksi ahli bisa jebol gitu. Ya, saya akan bantu karena demi untuk menjaga kebangsaan juga gitu loh. Itu dan ini para pesantren ini penting sekali organisasi ini. NU itu Qola Kiai Sahal itu terdiri dari jutaan obor. Obor itu pesantren, ya otonom. Berarti suara kiai, misalnya pemilu, itu bukan tergantung PW, PB, enggak. Ya tergantung santri pesantren itu. Tergantung itu Kiai Sahal. Ceritanya gini, satu saat komandan saya Jenderal Maulani ngajak saya Kiai Sahal, minta Kiai Sahal singkatnya ya, bagaimana membuat acara untuk Pak Habibie karena mau jadi presiden yang kedua, kira-kira gitulah. Apa jawabnya Kiai Sahal? Apa sih artinya saya Pak Habibie? Nol halus ya. Saya kan orang kampung. Lu pakai kan Rois Am. Iya Rois Am, tapi NU jutaan obor. Saya ini di balik Gunung Muria udah nggak ada obornya. Obornya masing-masing pesantren itu. Jadi yang punya suara pesantren itu, makanya Gus Dur bikin Kiai Kampung. Kiai Kampung maksudnya ya meneguhkan bahwa yang punya suara adalah suara itu. Jadi bukan terus, makanya ya kalau studi BPN itu pernah, kalau ngadakan Islam itu berapa orang bisa hitung cabang berapa. Tapi kalau pesantren bisa 15.000, 20.000, tidak bayar itu kan. Ini bagaimana pentingnya peran pesantren. Jadi kalau pesantrennya terorganisir, tadi kata Pak Kapolda mengatakan bersatu Pak ya, jangan saling mendahului lah, itu akan itu. Dan apalagi nanti kalau kita bisa dapat wakil presiden yang ya kan anggota kita kan, calon kita kan, ya kalau kita, kamu dukung siapa? Ya anggota Sindong, kalau gini nggak mau, saya bilang gitu, wakilnya ya. Kalau presidennya siapa aja, ya gitu ya, dan nyebut nama nggak apa-apa loh ya, ini belum kampanye ini, nyebut nama itu ya. Masih survei, ya. Tapi yakin jadi saya. Yang ngomongin orang Intel ya. Itu ya, itu yang bisa. Udah 15 menit ya. Udah 15 menit dan mari kita terus bersilaturahim, berrapat seperti ini. Minggu depan di Kudus katanya ya, dengan Kudus, dan karena itu kampung saya ke sana. Saya orang Kudus tapi ya saya senang ke Jawa Barat Pak. Tiap bulan sekali saya ke Bandung. Saya anggota MBA. Yang kedua ya senang ada peyem ya, peyempuan katanya. Ya demikian, mohon maaf ya. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
luar biasa apa yang tadi disampaikan oleh beliau, mengingatkan kita semua untuk semakin meningkatkan persatuan dan kesatuan. Utamanya ini tugas MP3I menyebarkan virus rahmatan lil alamin gitu. Monggo ya Badawi. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kapolda Jabar Irjen Polisi Ahmad Wiagus. Yang saya hormati Sekretaris Pembina Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir. Yang saya hormati Kiai Haji As'ad Said Ali. Yang saya hormati Sekretaris MP3I Dr. Kiai Haji Sofiullah Muzamil. Yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Hadi, pengasuh Pondok Pesantren Meranggen, para pengasuh Pondok Pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para bunyai yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim, dan ini sesuatu yang baru tapi perkembangannya luar biasa. Ini saya baru berapa lama saya ikut acara di Jakarta, ini sekarang ini udah beda sekali, semangat yang luar biasa. Dan memang ini sangat penting, jadi melihat bahwa perkembangan akhir-akhir ini memang perlu dijalin komunikasi, perlu kita sama-sama membangun komunikasi untuk memperkuat, untuk mempererat kerukunan, persatuan. Dan ini sebagaimana saya di Tebuireng itu memang ada hal-hal yang saya temukan yang selama ini ada di Tebuireng tapi tidak ada dituliskan di dalam sejarah. Jadi saya di Tebuireng itu menceritakan pribadi, pengalaman pribadi Tebuireng, dan kebetulan Tebuireng itu perjalanannya banyak irisannya dengan perjalanan bangsa Indonesia, maka kemudian saya ngambil apa yang ada di Tebuireng ini. Saya itu dulu awalnya itu saya heran, di Tebuireng itu setiap hari Selasa itu nggak ngaji, anak-anak libur ngaji. Saya cari tahu apa sebabnya. Ini kalau mau dimulai ngaji lagi kan harus cari tahu dulu sebabnya. Begitu saya buka-buka apa yang ada, turos-turos, rupanya memang Mbah Hasim dari dulu itu nggak ngaji hari Selasa itu. Saya telusuri lagi apa sebabnya. Nah, rupanya beliau itu sejak di Mekah itu memang sudah mengikuti pergerakan politik dunia. Kemudian seringkali bersama beberapa sahabatnya itu di Mekah itu mendiskusikan kondisi Islam yang makin lama makin melemah. Jadi dari Mekah beliau itu sudah mengikuti ini bahaya Islam ini. Kalau kita diam-diam aja makin lama makin lemah. Makin banyak negara-negara Islam yang dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah kemudian sebelum pulang beliau bersama dengan 7 orang sahabatnya berikrar di depan multazam untuk berjuang masing-masing memerdekakan negaranya. Nah, maka kemudian beliau nyampe lah di Indonesia, nyampe lah di Jombang, mendirikan pondok pesantren, dan yang lokasi yang dipilih itu ini lokasi yang luar biasa. Di Cukir itu ada pabrik gula, dan itu berjalan sudah berapa tahun, didirikan tahun 1854.
Jadi tahun 1899 pada saat Hadratus Syekh mendirikan pabrik itu sudah 43 tahun. Dan yang kerja itu masyarakat di sekitar Cukir, Jombang. Nah, uniknya ini orang-orang ini yang kerja itu tetap dari tahun ke tahun bukan tambah kaya tetapi tambah miskin. Nah, itu yang menjadikan mengusik Hadratus Syekh ini ada yang nggak benar. Jadi rupanya pemilik sawah yang ada di sekitar pabrik itu emang sawahnya disewa dengan harga murah, bahkan juga pemilik sawahnya itu ikut kerja pun juga tetap nggak naik, tetap dalam kondisi miskin. Nah, kemudian beliau melihat ini kemudian berkembang lagi bahwa setiap hari Sabtu ada gajian setiap hari Sabtu. Nah, Sabtu malam itu kemudian dibikin pasar malam. Dari situlah kemudian berkembang namanya kemaksiatan yang ada di dekat pabrik gula Cukir. Uniknya lagi, Hadratus Syekh mendirikan pondok pesantren Tebereng hanya beberapa puluh meter dari pusat kemaksiatan. Nah, itu memang ini satu keberanian yang luar biasa. Nah, yang menarik bagi saya, beliau itu kemudian beliau membeli sebidang sawah di antara masyarakat itu, dan kemudian setiap hari Selasa beliau bersama masyarakat mulai ikut mengatur pengairan, mulai kemudian menata bagaimana penanaman yang baik, pengelolaan sawah yang baik, pelan-pelan. Jadi beliau itu mulai mendampingi masyarakat mulai dari hal yang paling mendasar. Orang-orang yang dalam kondisi miskin mau diajak pengajian yang namanya juga lapar. Maka kemudian pendampingan itulah beliau lakukan bersama masyarakat setiap hari Selasa. Mulai dari peningkatan status ekonominya naik, itu kemudian baru beliau mengajak mendampingi masyarakat itu, kemudian dibukalah pengajian-pengajian, kemudian pindah lagi dari satu daerah ke daerah yang lain, dibangun masjid, mulai dibuka pengajian-pengajian. Jadi memulainya itu dari hal yang sangat mendasar dengan pendampingan masyarakat, mulai dari ekonominya, kemudian keilmuannya, kemudian pengajiannya, dan dilakukan secara istiqomah sampai kemudian tahun 1947 beliau wafat. Itu nampaknya tidak ada pesan, jadi akhirnya santri itu tidak ngaji setiap hari Selasa. Nah, saya sampaikan santri sekarang ini ya kalau nggak ngaji ngapain? Tidur lah, udah tidur mereka ini nggak ngaji mah. Tapi bahwa dari awal dulu Hadratus Syekh itu mendampingi masyarakat, mengangkat masyarakat mulai dari ekonominya, kemudian keilmuannya, kemudian sampai ke tingkat pengajian-pengajian, dan itu sampai sekarang masih dipertahankan. Beberapa tempat masih ada pengajian-pengajian itu di daerah Cukir ada, kemudian saya mendapati ada di kota lain, di Ponorogo pun ada. Jadi bukan hanya di Jombang tetapi adalah beberapa kota yang ada di sekitar Jawa Timur situ. Nah, ini satu semangat bahwa kita untuk bicara ekonomi nampaknya juga memang harus kebersamaan seperti ini, baru kita memikirkan apa yang kita bisa lakukan mengenai ekonomi ini, dan itu juga menyangkut masyarakat secara keseluruhan sampai tingkat yang paling bawah. Kalau saya melihat, kalau kita mau meneladani apa yang dilakukan oleh Hadratus Syekh. Dan kemudian perjalanan berikutnya lagi, beliau menuliskan satu kitab, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu dituliskan tahun 1921. Nah, kemudian di pasal 2 beliau menuliskan bahwa sejak tahun 1330 Hijriah
banyak aliran baru masuk ke Indonesia, membawa pemikiran-pemikiran yang bertentangan. Itu menjadikan orang-orang di Indonesia yang tadinya sebelum itu hanya ada satu faham di Indonesia ini adalah faham ahli sunnah wal jamaah dengan mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu beliau menuliskan itu jelas sekali. Nah, sejak tahun 1330 Hijriah itu kurang lebih tahun 1912. Nah, itu kemudian banyak organisasi baru, kemudian membawa pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda, bertentangan. Nah, itu kemudian timbul potensi perpecahan. Timbullah perdebatan-perdebatan. Nah, digambarkan perdebatan itu perdebatan yang nggak ada yang mau ngalah. Di zaman-zaman tahun itu, tahun 1912, 1913, sampai kemudian bertahun-tahun kemudian. Dan yang paling terkenal untuk menanggapi perdebatan ini memang Kiai Haji Wahab Hasbullah. Perdebatan digambarkan dari malam berdebat sampai subuh, sholat subuh, habis itu sarapan, kemudian debat dilanjutkan lagi. Saya membayangkan itu jauh lebih berat dibanding zaman sekarang. Kalau sekarang ini melalui media-media, tapi kalau zaman dulu perdebatan secara langsung. Nah, itu gambaran-gambaran itu tergambarlah bagi kita bahwa zaman itu sejak 1912 itu sudah banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Nah, beliau menulis surat risalah kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi tahun 1913 yang diberi judul Kaful Awam Anil Khawti fi Syariah Islam. Nah, kemudian dibalas oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi itu tahun 1915. Nah, kemudian dari situ yang tadinya beliau itu menanggapi perbedaan-perbedaan, nah sejak terima surat dari Syekh Ahmad Khatib itu beliau kemudian istislam. Udah mulai dirangkul semua organisasi-organisasi, diajak bicara semuanya. Nah, mulai 1915 itu. Jadi perjalanan panjang di mana pada saat itu Belanda itu ingin memberlakukan ordonansi. Jadi adanya perpecahan, kemudian adanya pemberlakuan ordonansi oleh Belanda. Ini menyulitkan, sangat sulit saya membayangkan pada saat itu. Nah, tahun 1921 terjadi gejolak. Syarikat Islam pecah jadi Syarikat Islam Merah dan Syarikat Islam Putih. Nah, itulah yang menyebabkan beliau kemudian nulis risalah Ahli Sunnah wal Jamaah untuk memperkuat pemahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau perkuat lagi tahun 1925 dengan menulis Adabul Alim wal Muta'alim untuk memperkuat memperkuat hati ini yang terombang-ambing. Nah, diperkuat lagi dengan tulisan beliau dengan Adabul Alim wal Muta'alim. Nah, tahun 1925 ada ordonansi mengenai guru liar. Nah, Belanda mau memperlakukan ordonansi. Guru-guru liar yang namanya guru yang ada di masjid-masjid, yang pondok-pondok pesantren dianggap oleh Belanda guru liar, itu kemudian akan diatur sama Belanda. Nah, itu kemudian menjadikan satu satu hal yang menjadikan semua organisasi Islam ini terdampak. Nah, akhirnya tahun 1930 diundang oleh Hadratus Syekh ke Tebuireng untuk kumpul sama-sama untuk menanggapi enaknya gimana ini. Nah, itu 1926 karena memang situasi sudah sangat-sangat potensi perpecahan sangat luar biasa, makanya akhirnya kemudian kita semuanya sudah membaca bagaimana ceritanya lahirnya NU di tahun 1926. Itu satu untuk mewadahi Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian di tahun 1930 beliau mengumpulkan semua organisasi yang lain itu yang memiliki akidah yang berbeda-beda. Dan
Dari pertemuan-pertemuan di sekitar tahun 30 akhirnya lahirlah Majelis Islam A'la Indonesia tahun 1937. Nah, itu yang menaungi 13 organisasi Islam yang ada di Indonesia, dan tahun 38 setahun kemudian NU bergabung. Jadi saya membayangkan ada satu perjalanan di Indonesia ini dulu awal tahun 1900, kemudian 1912 Islam yang ada potensi terjadinya perpecahan, akhirnya tahun 37 dan kemudian dilengkapi dengan NU tahun 1938 itu menyatu menjadi satu federasi. Nah, ini federasi ini sepertinya kayaknya sekarang ini ada MP3I ini, federasi juga, kumpulan-kumpulan kita ini semuanya egaliter gitu. Ya. Tetapi adalah satu perjalanan yang saat itu dilalui oleh umat Islam di Indonesia ini, mulai dari potensi perpecahan itu sampai kemudian akhirnya menyatu kembali di tahun 1938. Nah, ini saya mikir ini MP3I kita jalan ke situ, nah kemudian nanti diperluas lagi, yang terang kita tidak milih-milih, nah ini minna minhum kemudian segala macam. Tetapi itu sudah ada, sudah pernah terjadi dulu di tahun-tahun 30-an. Dan apa yang terjadi kemudian, bahwa itu banyak sejarah yang menyebutkan Indonesia dianugerahi kemerdekaan tahun 1945. Dan itu perjalanan-perjalanan umat Islam yang ada di Indonesia pernah menyatu di tahun 1938, itu yang kemudian menjadikan satu kekuatan. Dan saya melihat di situ ditambah lagi dengan nukil dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, itu sangat ditekankan oleh beliau. Jadi ayo kita sama-sama, kita ngumpul-ngumpul, kita kembali lagi, kita sudah ada contoh-contoh. Dan itu emang umat Islam itu saya melihatnya hanya untuk membangun ukhuwah di civil society. Maka kemudian sekarang ini kalau MP3I kita nggak masuk ke perpolitikan, saya setuju, Gus. Nah. Karena tahun 38 umat Islam berani bersikap terhadap Belanda. Dengan menyatu itu kemudian menyampaikan kepada para umat Islam, kalau mau berangkat haji jangan menggunakan kapal Belanda biar nggak tambah kaya. Lu berani waktu itu melawan pemerintah. Dan ada perintah untuk apa? Donor darah. Itu haram untuk donor darah untuk disumbangkan kepada Belanda. Jadi sikap-sikap itu setelah ukhuwah itu terbangun, terbentuk, berani bersikap, dan banyak hal lain lagi yang kemudian intinya bahwa itu menuju ke satu, membangun satu kekuatan masyarakat atau umat yang ada di Indonesia, dan akhirnya menjadikan satu anugerah untuk bangsa Indonesia tercinta ini. Nah, mudah-mudahan ini perjalanan ini akan dilanjutkan lagi melalui MP3 ini juga. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diajak flashback bagaimana perjuangan Hadratus Syekh ya, yang luar biasa, dan itulah yang akan menjadi paling tidak spirit bagi kita semua. Kita lanjutkan pada Prof. Abdul Hadi dalam waktu yang sama, 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para panelis, Bapak Dr.
Ali As'ad Ali terbaik, Bapak Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir, dan Romo Kiai Haji Abdul Hakim tadi, dan tidak lupa yang kita banggakan Bapak Kapolda Jawa Barat serta seluruh habaib dan kiai yang saya hormati semua. Kita ini bergembira sekali bisa berjumpa, dapat ketemu setiap setahun sekali mungkin, dan setiap saat ketika MP3I ini didirikan di cabang-cabang. Memang saya pada waktu itu saya ketemu di rumahnya Kiai Mahfud Syaubari di Jawa Timur, di mana itu? Ya, almarhum ya, yang istrinya 4 itu. Ya, kemudian saya dimasukkan dalam rapat itu, dalam kepengurusan, dan sampai sekarang saya bingung jadi apa. Ya, terus berkembang, dan saya optimis sekali dengan adanya MP3 ini untuk mempertahankan eksistensi pesantren di tengah tantangan yang sangat hebat, baik tantangan eksternal maupun internal. Mengapa saya katakan sangat hebat ya? Karena menyambung tadi Romo Kiai Abdul Hakim tadi, ini banyak kelompok ya yang katakanlah menginginkan pesantren ini semakin terpojokkan. Saya merasa seperti itu ya, saya merasa seperti itu. Tetapi saya kira dengan MP3 ini kita bisa semakin eksis tadi ya. Bila sebelum saya mengatakan bahwa ada setelah 1930-an itu ya, ketika Yai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menulis risalah Ahli Sunnah wal Jamaah itu beliau mengatakan sebelum NU itu berdiri ya, atau sebelum Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912, itu orang itu semua sama ya, itu seperti Ahli Sunnah wal Jamaah dan sebagainya, sehingga tidak tertarik untuk mengadakan organisasi-organisasi jamiah gitu. Karena orang sama, bagaimana mau mendirikan organisasi. Namun setelah ada organisasi-organisasi mulai berdiri seperti PSI, seperti Muhammadiyah tahun 1912, dan kemudian NU berdiri pada tahun 1926 itu ya. Jadi untuk apa? Ya untuk mempertahankan diri tadi, eksistensi Islam Nusantara mungkin ya, Islam Nusantara, Islam yang khas Indonesia begitu. Nah, dan ketika kita buka YouTube dan sebagainya, Islam Nusantara banyak sekali diserang ya, disesatkan dan sebagainya ya. Sebetulnya kalau kita kaji lebih mendalam lagi, itu dulu ketika Kekhalifahan Ottoman ya, itu berperang dengan Barat, terutama dengan Eropa, dengan Inggris, Perancis dan sebagainya, itu seperti sulit sekali untuk melawan Ottoman, itu sulit sekali Barat itu karena kuat. Lalu bagaimana caranya Ottoman ini bisa runtuh, bisa diperlemah? Maka mereka kemudian mempelajari ilmu-ilmu keislaman,
muncullah orientalis. Dari orientalis ini tugasnya apa? Tugasnya masuk ke negara-negara Islam, ke negara-negara, ke provinsi-provinsi, pada waktu itu tingkat provinsi di Ottoman itu, ya, untuk memecah belah dengan membuat Islam baru tanda petik. Ya. Kita kenal misalnya di Indonesia saja ada Snogurgronya, ada Van der Plas, ya, dan seterusnya. Mereka masuk ke sini dan para kiai banyak yang menerima mereka karena memang alim, bahkan katanya hafal Quran. Ya. Snogurgronya itu dia kemudian menyebut dirinya sebagai Haji Abdul Ghaffar, punya istri 2. Istri yang lain itu di Bogor, itu putra dari seorang naib, ya. Dan istrinya ini ketika dia habis tugasnya di Hindia Belanda di Indonesia, dia disuruh pulang ke Belanda. Istrinya mengatakan, jangan menelpon, jangan menghubungi, jangan ke saya lagi, kamu sudah berbeda. Nah, jadi kemudian dia pergi ke Belanda, pulang ke Belanda, dan kemudian dikenal dengan Idharul Islam, istilahnya begitu. Hanya memperlihatkan Islam saja, tapi intinya tidak. Dan dia kan sangat getol, ini kalau Al-Quran ini diterapkan, ini bahaya gitu. Maka dia memunculkan teori resepsi, ya, bahwa Islam itu, hukum-hukum Islam dan sebagainya itu bisa diterima apabila sudah terserap di dalam adat. Jadi hukum adat itu yang penting, ya, sehingga kemudian ini dipakai sampai sekarang. Ini sebetulnya dari Snogurgronya. Nah, itu di sini. Lalu di Saudi muncul, ya, orang seperti Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Ya, dia dianggap syekh. Dia mendirikan pendidikan dan sebagainya. Kemudian mengajarkan berbagai ilmu. Antara lain muridnya adalah, ini yang saya baca, ya, yang saya baca dari sumber-sumber mungkin sulit, ya. Antara lain Muhammad bin Abdul Wahab muridnya. Dan Muhammad bin Abdul Wahab ini kemudian menyerap ilmu dan dia mengatakan Islam itu ya seperti ini. Jadi Islam itu di situ orang 500 dan 600 tahun sebelumnya itu belum Islam. Jadi setelah Islam itu baru ketika dia itu mencetuskan Islam baru itu yang disebut dengan Salafi, Wahabi dulu, ya, Wahabi, misalnya begitu. Nah, kemudian dia bersatu dengan Raja Dir'iyah. Ya. Kemudian setelah bersatu dengan Raja Dir'iyah, ternyata sebetulnya penelitian terakhir itu mengatakan bahwa dia itulah yang sebetulnya membuat program-program radikalisasi di kerajaan Dir'iyah. Kemudian dia terus menyebarkan ajaran-ajaran itu. Nah, kemudian dia ternyata dibantu oleh Inggris dan lain sebagainya. Terjadi perang terus-menerus antara Ottoman dengan kelompok-kelompok ini, sehingga pernah kelompok ini kalah seluruhnya, dikalahkan oleh Muhammad Ali, Jenderal Muhammad Ali dari Mesir, dan dia itu jenderalnya Ottoman. Sebetulnya kelihatannya udah hampir habis, tapi ternyata mereka lari ke Kuwait, kemudian Kuwait dicokong lagi, kemudian disokong oleh Barat, pada waktu itu masuk lagi ke negara Saudi. Dan kemudian bagaimana mereka pikir bahwa selama Ottoman itu masih memiliki dapur, ya, maka Ottoman akan kuat. Harus dipisahkan antara dapur dengan Ottoman. Apa itu maksudnya? Dapur itu adalah Hijaz. Hijaz itu di situ ada Makkah, Madinah. Kalau ini dipisahkan dari Ottoman, maka akan hancur dengan sendirinya. Ternyata dengan ajaran itu dia bisa melepaskan diri dari Ottoman dengan mendirikan Saudiyah Al-Arabiyah itu. Nah, itu pada tahun 1912 itu mereka kemudian menyebarkan ideologi itu, ya,
Dan kemudian masuk di Indonesia, berdirilah Muhammadiyah dan sebagainya yang maaf ini kalau dari Muhammadiyah ya. Ini saya hanya mengatakan sejarahnya saja. Nah, para bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, para bapak kiai, di Indonesia ini ya sebetulnya hanya ada 2 kelompok menurut saya, yaitu kelompok ahli sunnah wal jamaah dan kelompok modernis. Di kata-kata modernis ini macam-macam ya macam-macam, tapi intinya sama, yaitu seperti yang dikatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apabila ada kelompok di situ mengajarkan sesuatu ya dengan rahasia dan sendiri, maka yakinilah bahwa kelompok itu adalah kelompok tersesat. Ternyata ini pada waktu itu sudah ada, yaitu orang-orang Khawarij, mereka menyebarkan fahamnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan menurut para peneliti seperti ICR Gib ya dalam Modern Trend Islam dan sebagainya, itu di situ dikatakan bahwa kelompok-kelompok ini ada 3 lapisan utamanya begitu. Lapisan pertama itu kelompok inti, yaitu ideolog. Nah, mereka itu yang punya tujuan tertentu. Ya. Kemudian kelompok kedua, ya, lingkaran kedua adalah lingkaran kader. Jadi mereka dikader, diindoktrinasi. Kemudian lingkaran yang ketiga itu lingkaran jamaah. Mereka itu sebagai penggembira, sebagai yang keluar masuk organisasi. Dan kelompok keempat itu kulit. Jadi mereka hanya partai-partai politik yang menyesuaikan dengan situasinya. Jadi kelompok-kelompok seperti ini berlapis-lapis, di mana-mana itu begitu, sama, ya sama. Cirinya adalah mereka harus memisahkan kelompoknya dengan kelompok mayoritas. Kelompoknya itu adalah kelompok yang bersifat takfiri, yang bersifat tabdi'i, bid'ah, membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, itu semua begitu. Dari zaman dulu, zaman Khawarij sampai sekarang begitu. Nah, kelompok ini ada 2 yang terpenting, yaitu yang pertama kelompok trans internasional seperti Hizbut Tahrir, seperti khilafah, ya, gerakan-gerakan khilafah. Ini transnasional, tidak mengenal batas negara. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok lokal seperti NII. Ini kelompok lokal nih. Tapi intinya sama tadi, bahwa mereka itu punya sikap menyesuaikan diri dengan situasi dan sebagainya. Tapi untuk masuk ke kelompok inti, ini mereka melalui baiat. Nah, maka kadang-kadang saya sebagai orang tarekat ketika saya katakan marilah kita berbaiat, orang ketakutan semua. Saya bilang begini, baiat di dalam tarekat itu berbeda dengan baiat di dalam misalnya Islam Jamaah, berbeda. Kalau Islam Jamaah itu antara orang yang baiat dan orang yang tidak baiat, itu antara kafir dan Islam, Muslim dan kafir. Tapi kalau dalam thariqah itu tidak begitu. Baiatnya ya tetap semua masuk surga semua, ya begitu. Cuma kita memberikan arahan-arahan dan tujuan-tujuan dan sebagainya, sehingga kita dekat kepada Allah. Itu ihsan, dalam ihsannya itu iman, Islam, ihsan gitu, itulah. Nah, itu kelihatannya Pak Sekjen sudah melihat-lihat jam, saya merasa gak enak kalau meneruskan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu para kiai belum packing ya, karena mau check out, saya tahu.
Saya tahu Kiai sudah banyak dapat WA dari bunyainya. Tapi yang paling penting WA dari bunyai dijawabi. Bunyai baru baca Quran atau baru sholat? Bapak Ibu yang kita muliakan, bunyai, Pak Kiai, para narasumber, ada satu hal yang dilupakan sehingga orang menjadi tidak mendukung, saling memusuhi, saling curiga karena memegang kebenarannya masing-masing. Jadi kebenaran itu milik Allah, tapi selalu kita klaim kita yang paling benar. Ketika kita klaim kita yang benar, maka sebenarnya kitalah yang salah karena tidak membagi kebenaran dengan orang lain. Catat di hati itu. Kenapa? Karena ada hukmus syar'i dan ada hukmul muru'ati wal adad. Ya. Kalau kiai-kiai pegang hanya hukum syar'i, maka jadinya kaku dan tidak pernah dihormati orang karena tidak bisa menjaga muru'ah dan tradisi. Hati-hati ini, hati-hati. Kita ini punya wujubul muru'ah ya. Sekelas kita ini kalau dijemput pakai cherry itu haram karena muru'ah. Sekelas peradaban. Jadi orang yang tidak mengetahui wujubul syar'i dan wujubul muru'ah itu jelas dia tidak masuk ke peradaban yang sesungguhnya. Ya, kalau kiai-kiai kemudian pertemuannya itu ditaruh di lapangan, ya tidak jadi pertemuan. Ngelihat genco abang wes ayem. Padahal merah itu harus ada putihnya, Pak. Nah, oleh karena itu dunia kepengasuhan, materi saya sudah ditampilkan belum? Ini materi wajib. Saya sekarang operatornya. Sudah belum? Mana? Kalau melihat saya sudah bosan. Nah ini. Mohon maaf ya. Ini kalau enggak seperti motivatornya enggak. Ini kita motonya ini merajut kesetiaan dan kerukunan berbangsa dan bernegara. Banyak yang setia tapi tidak rukun. Banyak rukun yang tidak setia. Jadi kelihatannya guyub, kelihatannya rukun tapi tidak guyub. Bagaimana setia, baru setelah acara kemudian dijemput teman yang lain berbeda lagi. Bagaimana bisa rukun, di sana dioborin telinganya, ketemu temannya ya berantem terus. Masa sih main-main berantem dari kecil sampai tua dan tidak bosan. Yang kita wariskan kepada bangsa ya ini. Nah, posisi kita bapak-bapak sebagai pengasuh pesantren itu di tengah. Pertama kali adalah lingkungan keluarga kita. Keluarga kita itu ya kita, istri, anak, dan santri. Harus selesai sebelum naik ke urusan lingkungan berikutnya, pedesaan, bahkan ke warna yang macam-macam. Kita ini bergaul dengan warna yang macam-macam. Karena pengasuh pesantren masuk di negeri kita ini adalah di bagian departemen persambatan. Semuanya sambat sama kiai. Ya, punya santri ya disambatin mbok gratis toh yai. Loh. Konsentrasi kita justru di pesantren-pesantren, di majelis taklim yang muridnya tidak banyak, 100, 200. Karena kalau yang besar sudah kesibukan kiainya luar biasa sehingga tidak ngadepi kiainya. Apalagi yang punya studio 1, studio 2. Sudah santrinya dikasihkan sama badal saja, jadi tidak nyetrum, makanya tidak ada uswah di situ. Cukup sama ustadz saja. Padahal ustadz itu tinggal lihat jamaknya. Kalau jamaknya asatid berarti orang mulia. Tapi kalau jamaknya usatat itu maknanya tukang sogok. Nyogok sono, nyogok sini. Kita selalu besar dan bisa berkembang karena lingkungan yang berkembang sampai keluar ke urusan dunia, tapi tetap yang dibawa adalah urusan yang putih. Apapun pengasuh pesantren yai, mau kumpul dengan siapa, mungkin berwarna itu sebentar, tapi hatinya tetap selalu putih. Buktinya bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak. Ini luar biasa. Jadi kencanisasi dengan berbagai pihak itu ciri khas yang kita punya. Nah ini jati diri pengasuh. Jati diri
pengasuh seperti itu. Keilmuannya, wawasannya, keterampilannya itu sejauh dia menyelesaikan lingkungannya. Jangan sampai yang lingkungannya kecil, belum selesai urusan keluarga, masih dinamis urusan keluarga, perang terus, heha terus, orang mergawe, jadi kiai baru bisa pidato saja, tidak punya penghasilan yang jelas, sudah berani kredit. Ini kan bahaya. Ini kan bahaya, mohon maaf kan bahaya ya. Makanya saya Gus Solah, Kiai Solah, saya Gus Yaim itu berpikirnya bagaimana nebelin sakunya Kiai. Sudah suruh ngajar, masih suruh mergawe. Kadang-kadang kalau yang punya studio 2 itu serbanya dicendelkan di mbok tua, subuh-subuh keliru ngambil kerudung dibawa ke rumah, ditanya suami istrinya, Pak dari mana? Dari pengajian. Tidak tahu, itu serbanya sudah cementel. Oh itu bukan serban Abah, itu kerudung orang lain. Gini-gini ini kasus-kasus yang membuat orang tidak percaya, karena kepercayaan itu tidak cukup sampean alim, saya tidak alim, tetapi harus dibuktikan. Jadi kalau polisi dibuktikan derajat kepangkatannya, kalau kiai dibuktikan moralnya di sekitarnya. Oke, masuk satu. Setiap kali kita bicara soal manfaat, soal maslahah, itu absurd kalau tidak ada khidmahnya. Segitiga mas, segitiga pengaman mas, ini sudah selesai, anggap aja selesai ini, karena waktunya sebentar, sudah tahu. Kiai ini dikasih abtadil imla'ah langsung bismillahil aliyah, sudah tahu. Nah ini, yang paling bawah itu khidmah. Khidmah itu melayani. Habib Umar Jawuh di belakang, monggo Habib. Monggo Habib. Ini ada Polda Habib di sini. Polda kalau tidak ketemu Habib Umar bahaya. Bahaya, karena Habib Umar itu idolanya Pak Kapolri. Ya kan? Tetap kucing. Silakan Habib. Nah, katanya Pak Kapolda mau jamun khusus Habib. Mau dijamin khusus Habib Umar pakai kikil. Kalau Pak As'ad tadi sukanya di sini payem, tapi payem puan. Ini kalau tidak ada khidmah, tidak akan muncul naik jadi manfaat. Manfaat itu bisa manfaat pribadi, bisa manfaat keluarga, bisa manfaat sampai kepada bangsa, negara, bahkan dunia bermanfaat. Lah, manfaat ini akan dirasakan secara adil ketika menjadi maslahah. Ketika menjadi maslahah. Manfaat ini menjadi tidak adil, bisa berantem kalau tidak maslahah, tidak rahmatan lil alamin, hujan tidak merata, muncullah kecemburuan walaupun dari barang yang baik, Nah, di istilah kita kalau sudah manfaat, maslahah naik, tidak saya tulis barokahnya. Karena kadang-kadang orang kalau sudah dapat barokah tidak menjadi ithar, loman, tetapi semakin banyak, semakin pelit kepada masyarakat. Itu tidak boleh di pengasuh. Ini nilainya, value-nya menurun kalau ada kiai semakin besar tapi tidak dibenarkan oleh tetangganya atau lingkungannya. Gitu Pak Kapolda. Gajiem saiki piro? Sing mbok pangan gur piro? Sing akeh operasional bisa tanggung negara. Bagi-bagi dong kerjaannya sama kita. Misalnya, saya tidak duitnya loh, pekerjaannya loh. Itu saya bilang bagi-bagi dong pekerjaannya kan itu kan. Tapi ingat, no payment no service. Ya ini rada ngerti lapangan, hati-hati. Ini pengaruhnya. Maka dari dua hal tadi, wujubus syar'i dan wujubul muro'ah wal adah, syariah dan soal jati diri serta citra diri, keprawiran, ini harus beriring bersama. Ya, tidak mungkin walaupun Pak Kapoldanya itu tawaduk, tidak mungkin sudah untuk menghidupkan tawaduk sampai di belakang saja, tidak mungkin, karena nabrak muru'ah, haram itu. Terus saya misalnya narasumber ora duwe kursi sing apik begini, emangnya jualan sate apa?
Jadi tidak ngerti muroahnya. Maka tadi diajari Pak Ali, diajari sama Pak Sekjen, muroahnya begini. Jadi kalau Habib Umar misalnya dikasih air putih tidak ada muroahnya, harus al-qahwa. Karena kalau minum begini nanti kencing terus dia. Jadi ke Habib Umar itu kalau sudah ada kopi masih nanya, halil qahwah allati takhruju min silitil luwa amin silitikum. Apakah wa amma min silitil luwa kita alfin 1 juta, KW 1 750, KW 2 500, wa amma al-qahwa allati min silitikum 10.000. Kok iso silitil luwa ora najis tapi silitikum najis? Yo iso piye? Karena tidak merusak, hanya lewat saja sehingga cukup dikumbah. Tapi itu Indonesia, toleransinya luar biasa dan pakainya fikihnya fikih furu'i dan muru'ah. Bisnisnya jalan. Di Malaysia najis itu, bukan mutanajis. Nah, najis. Nah, kenapa dia najis? Ya karena tidak sepelik orang Indonesia. Orang Indonesia itu penelitiannya untuk penelitian ilmu fikihnya terbaik karena saking banyaknya pluralismenya di sini, banyak alirannya, termasuk aliran sesat sama aliran sesaat. Itu harus tahu betul antara aliran sesat sama aliran sesaat, sehingga muncul Pak Ali As'ad dan muncul Imam Ghazali. Sa'dun atau kebahagiaan itu ada 3. Ini yang misi kita. Kita baru di mana? Ada yang sa'adah nafsiyah, ada yang sa'adah badaniyah, dan ada sa'adah kharijiyah. Sa'adah nafsiyah, kebahagiaan jiwa, itu adalah bil ilmi wa karamatil akhlak. Bil ilmi wa karamatil akhlak. Ini yang harus dimiliki oleh pengasuh. Jangan sampai masuk ke jiwa malah pengasuhnya sakit jiwa gara-gara tidak berkembang bil ilmi wa karamatil akhlak. Ini yang dimiliki intelijen, karena intelijen pakai khobar. Khobar itu dasarnya dari ilmu, informasi. Saat sudah tahu ya, sekjen harus paham ini. Kalau katibnya nanti tidak datang harus dijelaskan ini, karena jati dirinya di sini nih. Nanti dikembangkan sendiri, kitabnya banyak sekali. Sa'adatun nafsiyah. Ada 2 hal di sini, yaitu bil ilmi wa karamatil akhlak. Nah, karamatil akhlak itu muta'alliqatun bil akhwali wal askhasi. Dan itu kan ya, yang sangat terkait dengan beberapa tingkah pola kita dan pribadi-pribadi. Tentu di sini adalah zamani dan makani. Di situ dicakup oleh Nabi Muhammad SAW, masuknya menjadi khulukun azim. Khulukun azim. Ini yang mulai tergerus, hilang. Ya, Habib Umar. Habib Umar al-Muqaddam, Habib Umar al-Mutaakhir. Ada Badawi, ada Khadori. Iya, Badawi, ada Khadori. Ini penting sekali ya. Yang kedua adalah sa'adah badaniyah, kebahagiaan jasmani badan kita. Apa itu? Bisikhah wal afiyah. Bisikhah wal afiyah. Jangan sampai ada kiai tidak sehat, tidak afiyah, tidak begitu bermanfaat nanti. Walim tapi wotak watuk. Pasang ini dak wis. Maka tanggung jawab kesehatan itu ada di Pak Polisi dan yang lain-lain. Dianggarkan Pak Polisi, dianggarkan. Kalau sampai ada kiai MP3I sakit, Santi tidak tahu yang paling dosa adalah polisi. Ya raketang ya 1 minggu sekali itu Kiai Ali diawasi, disuntik. Kalau terlalu banter, suntik agak pelan. Nah, ya, ini harus ngerti, saling ngerti, dicek. Sampai Pak Ali yo, halo Pak Polda, selamat malam. Lu sudah jam 12? Iya, maksud saya tahajud.
Setelah itu tahajud yang lain. Ibu sholat toh? Oh iya, alhamdulillah. Ngono tok wis seneng. Subuh gitu. Saya kalau ke menteri-menteri gitu subuh tak bel. Subuh Mas tangi sholat. Matur nuwun Gus. Nek setu subuh Mas, setu kok mbok kaki subuh gitu. Turu to Gus pumpung setu. Wah, iki jenenge tutor nek setu setor ngene iki aku. Tutor, Pak Polisi nek tutor setu setor. Kalau hari Jumat kan bagi kiai-kiai kan disebut hari ibu. Makanya jangan bikin acara Jumat. Karena apa Pak Asad, hari ibu. Kalau Selasa tempat sedane para ulama, makanya tidak ngaji tetapi bekerja. Selo itu jauh dari selangkangan, selo. Caranya begini nih, ngeramut kiai karena pejabat itu mau takluk dua hal. Satu, diajak ngomong soal perempuan, yang kedua diajak ngomong soal kemanden, mbok keris, mbok apa. Mau kalau cerita keris mulai abad zamannya Fir'aun, karena kerisnya besinya Fir'aun sama dengan besinya orang Aceh, sampai pada zaman abad 15 itu zaman keris-keris sekti-sektinya yang Wali Songo keris semua. Sama dengan kita kalau tidak bawa HP tidak percaya diri itu loh. Jadi jangan dianggap kafir bawa keris itu. Terus setelah itu 15 tahun abad 15 sampai abad 17 itu zaman akik semua, ini pakai mutiara, pakai akik, emas sudah tidak dipikir lagi. Nah, zaman 19 abad 19 kembali ke emas lagi. Mahar kalau tidak pakai emas tidak main kan gitu kan. Nah, nek urung iso tuku emas sekilo ora usah wayoh, mergo ora ono jaminane swarga. Ini penting pun sampaikan. Jadi yang ketiga adalah sa'adatul kharijiyah, kebahagiaan di luar jiwa dan di luar badan, yaitu adalah al-malu wal wilayah wad darajah. Urusan bondo, urusan kepemimpinan, urusan pangkat. Ini njaba tok. Sifatnya sensitif mutasi. Makanya dengan kumpulnya polisi dan MP3I itu kalau misalnya jabatannya ditinggalkan tetap saja melekat Pak, karena santri dan polisi itu jiwa yang melekat. Harus selalu belajar, harus selalu menambahkan akhlak. Kebahagiaan khariji itu ada hikmatun lil badani. Dia harus bisa melayani untuk kesehatan dan afiat. Kebahagiaan khariji, orang bahagia dapat duit, orang dapat pangkat, itu bahagia. Siapa yang tidak bilang bahagia? Itu tapi khariji. Ingat khariji. Kembali sa'adah ke itu. Kemudian khariji dan badani harus bisa berkhidmah menjadi sa'adah nafsiyah yang abadi, yaitu bil ilmi wal karamatil akhlak. Semuanya ini harus menunjang ke cita-cita besar, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Bahagia dunia akhirat itu tadi wilayah darajah ini harus ditampilkan menjadi masra'atul akhirah. Kita punya seperti itu. Jangan hanya masra'atul duniawiyah. Saya pernah dicanya sama orang Katolik, orang pintar, orang berpangkat. Saya tidak dikafir-kafirkan. Enggak, kafir itu namanya ingkarul hak. Samkan kan tidak ingkarul hak. Kalau orang bilang Islam hak, sampean tidak ingkar, nyatanya saling berbau di Indonesia itu. Jadi tidak ada orang kafir di Indonesia, tidak ada. Hanya mau masuk atau tidak itu tinggal menunggu waktu. Terus kami ini kalau berbuat baik itu disiksa enggak? Enggak. Allah itu memberikan jaminan siapapun yang berbuat baik akan diberi baik. Hanya persoalannya kalau jarum sampean, ini kan tetangganya jarum. Makanya Kiai Kudus itu harus pinter, jaduk, sugih, karena saya diladeni jeragan-jeragan gede. Nah, jarum, orang gimana, Kiai? Ya, sampean kalau berbuat baik dibalas baik Allah sebanyak-banyaknya. Karena sampean tidak percaya akhirat, ya dikembalikan di dunia sebanyak-banyaknya. Tidak punya nanti di akhirat. Saya ikut kalau Kiai, kalau ikut Kiai jangan khoriji saja, tapi sampai ke nafsi, sampai ke jiwa. Tidak susah, tidak. Sampai orang yang berbeda agama, para
para pastor-pastor dan lain-lain itu ngomong sama saya, kita kan sudah kerukunan beragama Yai. Iya, yang rukun itu saya, karena nabi-nabimu saya akui. Yang bikin tidak rukun itu kamu-kamu ini. Kok gitu ya? Coba nabiku itu akoni satu aja loh, nabi saya itu akoni selesai. Kamu bilang Muhammad juga nabiku, gitu loh. Kita ini salaman sampai ke hidup yang abadi. Tadi yang bikin ricuh itu kamu ini loh, ngomong sejak kerukunan tapi tidak pernah rukun. Kok gitu? Nabimu tak akoni, kitabmu tak akoni, jaringanmu tak akoni, nek perlu nakalmu tak akoni. Tetapi satu saja nabiku tidak kamu akoni. Kalau gitu tidak usah ngomong kerukunan beragama, tidak usah lembaga itu dihilangkan saja. Yang ada kerukunan bernegara dan berbangsa. Iya toh, karena negara dan bangsa itu bagian dari dunia, tapi mazra'atul akhirah. Pandangan kami, mari kita tanam, mari kita jaga, mari kita panen bersama. Cocok enggak nih? Kalau tidak cocok, bubar saja. Wah, aku jaminannya begitu. Dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu tanaman untuk akhirat. Mari kita tanam bersama, mari kita jaga bersama, mari kita panen bersama. Jangan sampai Pak Polisi, jangan sampai kita bekerja bareng, nanam bareng, jaga bareng, tapi panennya ndak bareng. Ini ndak mah. Nah, ini mupuknya bareng, nanamnya bareng, jaganya bareng, panennya bareng. Generasi kita tidak akan bertengkar. Sa'adatud darain, bolak-balik Pak As'ad maneh bagian golek duit kanggo kiai Pak Sa'ad. Nah, ini sangat penting, estu sangat penting ini. Karena kita timpangkan begitu. Kita suruh nanem tapi pupuknya tidak dikasih. Makanya saya waktu kita sama Habib Umar sama Pak Kapolri, ini gimana Ki? Saya running 6 bulan selesai seluruh Indonesia. Mereka Pak Boy Pak itu bilangnya, tidak usah Indonesia dulu Gus, cukup 5 provinsi yang rawan. Enggak bisa, balon itu walaupun dicoblos kecil tetap meledak. Enggak perlu ditepuk balon. Kalau kita berpuasa balon dicoder itu, balon itu digembesi dikit ya gembes, digembesi banyak ya gendes, dipukul ya tetap buyar. Gimana? Pokoknya saya 6 bulan saya running pasti selesai seluruh Indonesia. Ini Papua sudah WA karena selamat. Mohon maaf, selamat dan matur nuwun kepada TV Pondok Krapyak. Nggih Fuad, berdiri nggih Fuad yang punya TV. Kita live sebab ora ngadeg ora cocok waktu ora ketok ngadeg. Kum kiaman. Nah, ini penting sekali. Ini live, Pak. Jadi semua seluruh Indonesia pengurus MP3I seluruh dunia nyetel sehingga pada minta dibikin. Ini ada beberapa negara yang minta dibuat cabang MP3I. Saya bilang saya siap, tapi untuk umbalnya enggak siap saya. Umbalnya ini siapa? Nah, ini kita sama-sama menanam bersama, menjaga bersama, panen bersama-sama. Kerukunan adalah bela negara dan bangsa. Ya, jangan sampai kita tertipu oleh kata-kata, tertipu oleh istilah. Nanti khawatir salah saya, karena bagian negara ini bagian daripada maslahatul akhirah. Islam berada di sini, berdiri di sini menjadi negara Indonesia, negara Saudi itu setelah Ottoman hancur tahun 2023, 2024, 19, 20. Maka kiai-kiai pada zaman itu memang gerakannya nasionalisme, pulang semua. Nah sekarang kiai sekarang bergeraknya apa? Merawat, memanen dan mewariskan pada generasi yang akan datang. Nah ini sangat penting, makanya wasiat terakhir nih Gus, mohon maaf terakhir, tapi penting, lebih penting, wasiat dunia Luqman Hakim, jalisil ulama, wazakhimhum, fa innallaha yuhyil qulubal maut, yuhyil quluba, binuril hikmati, kama yuhyil ardo biwabilis samai. Luqman menyatakan ini untuk seluruh dunia ini. Jalisil ulama, duduklah akrab kalian semua, tentara, polisi, rojo, anak-anak, generasi dengan ulama.
jalisil ulama, duduk bersama, mepet sama. Wazahimhum, pepet dia. Apa kekurangannya, apa kelebihannya? Tidak dijelaskan fungsi ulamanya, tapi Allah langsung menjud, fa innallaha yuhyi qulubal maut bi nuril hikmati, karena Allah akan menghidupkan hati yang sudah pada mati-mati itu. Hidupnya hati adalah binuril hikmah, cahaya hikmah Allah. Hikmah itu apa? Ma'rifatu afdhalil asya bi afdhalil ulum, mengetahui beberapa kelebihan-kelebihan sesuatu dengan beberapa ilmu-ilmu yang unggul. Ada yang mengatakan begitu, ada yang disebut ilmu manfaat. Karena ilmu manfaat itu secara umum, kalau al-ilma yuqarribu ilallah itu kan klaim khusus daripada orang ahli agama, masuk profesor. Tapi secara umum yang namanya ilmu manfaat itu al-ilmu al-mukharrik ila maslah, ilmu yang bisa menggerakkan kepada kemaslahatan, termasuk kamtipmas, kankam rata dan lain-lain itu, termasuk duit merata. Kiai-kiai ini jangan diajari UMKM, Pak Kiai. Jangan, Kiai jangan diajari UMKM, tidak ada waktunya membina umat. Kiai itu sudah ada di tadi itu barang yang paling jernih, yang paling susah, yaitu nurul hikmah. Nah, terus gimana Kiai bisanya? Ya Kiai itu jangan dibangun UMKM, tapi dibukakan akses untuk menjembatani umat. Itu loh. Berarti akses dengan polisi, akses dengan BUMN, akses dengan hukum, akses dengan ekonomi, akses dengan akses dengan Pak Mahfud, akses dengan Pak Kapolri, akses dengan Bu Sri Mulyani, akses ini aksesnya kita ini bangsa Indonesia tapi tidak ngerti duit kita ada di mana-mana. Berapa duit kita, berapa enggak kita, karena kita tidak pernah terbuka aksesnya, sehingga malu-malu kuciang untuk menyampaikan ini. Engko nek susah lagi lapor neh ning kiai maneh. Kiai lagi departemen persambatan. Jadi itulah yang bisa menghidupkan hati bangsa kita ini dan bisa menghidupkan semuanya seperti Allah menghidupkan bumi dengan hujan oleh Allah, hujan rahmat. Saya kira itu untuk ke MP3IAN nanti dikembangkan sendiri-sendiri. Yang penting kalau bapak-bapak nanti membuat cabang di daerahnya, satu, kiainya tidak boleh pernah menjadi orang yang ditahan. Dua, kiainya tidak boleh terpapar kekerasan. Dan ketiga, kiainya harus terhormat, jangan kena noda moral mairil. Telunai saya tidak bisa saat. Kalau sekarang yang sudah terlanjur jadi pengurus kemudian ada indikasi tiga itu, lebih baik mengundurkan diri atau kita undurkan. Ini soal bukan ada bayaran atau tidak, tapi kumpulnya kiai ini adalah kekuatan yang luar biasa. Kumpulnya tok wis gregetno. Nek takon, "Lho kiai iki kumpul sapa?" Partnere polisi rek, dekengane pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Luar biasa. Ya, itu saya ambil dari apa yang beliau tekankan sekali lagi. Ini agak serius dulu, ya, Yali Surur. Artinya prasyarat yang harus untuk menjadi pengurus MP3I sebelum pembentukan dan seterusnya, itu tiga hal tadi disampaikan. Beliau harus tidak cacat moral, tidak pernah punya urusan hukum dengan polisi, ya. Urusan yang lain aja dengan polisi, tapi tidak persoalan hukum, dan dia tidak punya pemikiran terlalu ekstrim, takfiri apalagi yang seperti itu. Itu saya kira. Dan yang kedua yang jelas manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Baik, luar biasa, kita kasih aplaus untuk ke semua pembicara ini. Dan yang saya hanya ingin menyimpulkan, tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan beliau luar biasa. Hanya ada satu kurang teorinya ini. Sa'adah itu ada sa'adah nafsiyah, badaniyah, kharijiyah. Tinggal satu, itu bisa terjadi kalau ada sa'diyah itu. Baik Bapak Ibu sekalian. Tanpa sa'diyah nggak mungkin ada sa'adah itu. Baik, saya kira ini masih ada waktu. Sebelum, karena di belakang sudah ditata itu ya, baunya itu sudah luar biasa. Kita kasih kesempatan mungkin 2 atau 3 dari Bu Nyai, ada nanti
Enggak ada? Atau dari sebelah sini? Satu, sini? Dua, oke. Saya kira cukup ya. Silakan maju, perkenalkan diri dan pertanyaan ditujukan ke siapa secara singkat. Monggo dari sebelah kiri saya tadi. Oh. Ya udah situ dulu. Oke. Cek. Tes. Tes. Halo. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ada yang aneh. Saya Muhammad PKI. Mungkin maju aja ya. Maju aja. Itu mic-nya sudah indikator karena memang harus segera ini. Harus mutasil, yang munfasil nggak kepake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh rahimakumullah, Bapak Kapolda dan para peserta halaqah kebangsaan rahimakumullah. Saya Muhammad Abdul Mujib, Ketua MPW DKI. Insya Allah juga akan segera mengadakan, kemarin sudah pelantikan, sekarang dalam waktu dekat kita akan mengadakan halaqah kebangsaan juga. Mohon doanya. Begini, pertanyaan saya mungkin lebih kepada Pak Kapolda saja. Ulama-ulama dahulu seperti apa yang disampaikan oleh para narasumber di depan, bahwa tujuan mereka berjuang adalah dua hal, yaitu himayatuddin wa himayatud daulah, yaitu menjaga agama dan menjaga tanah air. Oleh karena itu, hari ini dengan berbagai aliran yang ada, Bapak Polisi ketika kerjasama dengan para ulama-ulama harus jeli ulama-ulama mana, pesantren mana, karena pesantren yang sudah mutaghayyir, kalau tadi mustakmal sekarang ada yang mutaghayyir, itu juga banyak. Makanya jangan sampai salah. Jadi kalau bahasanya Habib Umar ini kan antara polisi dengan kiai itu beda peran, yang satu menjaga keimanan, yang satu menjaga keamanan, nah kira-kira gitu. Nah, jangan sampai salah, karena hari ini ya tadi kayak yang aneh-aneh itu semakin kesini semakin banyak ya, semakin kesini semakin banyak, dan ini akan mencemari ajaran kita, juga akan mereduksi tentang kebangsaan kita ya. Namanya juga pesantren, tapi malah isinya ngobrak-ngabrik, isinya ajaran-ajaran agama. Yang kedua juga akan merusak NKRI. Oleh karena itu saya berharap bahwa kerjasama MP3I dengan kepolisian maupun dengan instansi yang lain ini sudah benar, sudah on the right track ya. Saya berharap bahwa bapak-bapak polisi tidak salah pilih ketika mencari teman untuk bagaimana menjaga NKRI ini, apalagi di tengah tahun politik sekarang ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung biar masuk TV.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia terhormat para kesepuhan, pengurus MP3 Pusat yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Kapolda Jabar, sudah maklum bahwa ulama adalah yang membina atau yang mendidik umat atau bangsa Indonesia dari akar rumput sampai ke atas, itu adalah menanamkan cinta tanah air sampai hari ini dan seterusnya insya Allah. Bapak polisi juga sama, maaf ini ada ngadeg-deg. Ya. Mungkin tadi udah sampaikan yang pertama, saya cuma melengkapi saja. Kami yang ada di masyarakat di bawah, untuk menjaga kondusivitas, itu saya juga di Kota Bandung, alhamdulillah bekerja sama dengan Polsek, dengan Polres juga, menghadapi aliran-aliran yang betul tadi disampaikan hari ini semakin menjamur. Nah, intinya kami sebagai yang dekat dengan masyarakat langsung, yang terjadi hari ini mohon terutama dari kepolisian, bagaimana sikap kami warga masyarakat yang terus didesak oleh umat ini bagaimana? Nah, mungkin ini lebih ke Bapak kepolisian ya, maaf, supaya kami lebih tenang. Jadi gerakan bawah itu kalau riak-riak itu kalau tidak ditahan dengan oleh tokoh itu subhanallah. Makanya kami itu terus berusaha sekuat mungkin supaya kondusivitas ini jangan sampai menjadi sebuah ledakan. Nah itu mungkin itu saja mungkin Bapak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya yang luar biasa. Ya, ini saya kira pertanyaan warganya Bapak Kapolda dan kami semua sudah memohon dengan hormat Bapak Kapolda untuk memberikan jawaban sekaligus arahan pada kami semua terkait dengan ini problem di bawah ini yang suka bergerak-gerak ini. Ya, apa tadi gerakan di bawah maksud saya. Monggo Bapak Kapolda. Bapak Kapolda biar Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya dan saya juga sudah menduga pasti ada pertanyaan bagi saya, makanya saya tidak meninggalkan ruangan ini. Begini para ulama dan para kiai, pengasuh pondok pesantren, ketika saya mendapat kabar bahwa ada pimpinan MP3I ingin beraudiens dan bersilaturahmi dengan saya selaku Kapolda dalam rangka persiapan pelantikan pengurus MP3I wilayah Jawa Barat, saya menyambut baik gitu, dan sangat saya tunggu. Kenapa? Karena ini sangat strategis. Tadi saya sampaikan bahwa Polri tidak bisa bekerja sendiri. Makanya prinsip kolaborasi itu menjadi resep yang paling ampuh ya untuk menyelesaikan semua permasalahan di lapangan. Nah, khusus saya pribadi, dimanapun saya bertugas, institusi yang pertama kali diajak kerjasama adalah Kementerian Agama. Ya, tidak ada institusi lain. Jadi pertama kali saya bekerja sama, dimanapun saya bertugas, pasti saya mendatangi kantor Kementerian Agama. Kenapa?
Karena secara struktur Kementerian Agama ini hampir sama dengan institusi kepolisian. Dan kita juga menyadari bahwa kekhawatiran dari Bapak sekalian, para kiai tadi yang dari Jakarta ya, kemudian dari Jawa Barat juga, seperti yang sekarang sedang rame mungkin ya, kita tahu bersama ya, ada 3 klaster yang sedang diselesaikan oleh pemerintah seperti pidana, administrasi, dan bagaimana kepolisian di daerah Jawa Barat harus menjaga kondisivitas, keamanan dan ketertiban masyarakat ya, dengan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Jawa Barat khususnya agar percayakan sepenuhnya penanganan yang sekarang sedang berjalan ini kepada pemerintah. Nah, MP3I sendiri sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah mitra yang sangat strategis ya. Sangat-sangat strategis, dan saya mengharapkan nanti Ketua MP3I Jawa Barat ini benar-benar bisa merealisasikan programnya ya, kemudian juga bisa mengimplementasikan program-programnya, khususnya dalam membantu institusi kepolisian dalam menciptakan Kamtimas di wilayah Jawa Barat. Nah, kemudian kenapa saya selalu bekerja sama dengan Kementerian Agama, bukan hanya secara struktur, hampir sama dengan institusi kepolisian, satu komando dari Menteri Agama, kita juga sama, satu komando dari Bapak Kapolri. Kenapa? Karena kami menyadari bahwa Kementerian Agama ini memiliki tenaga penyuluh, Pak. Ya, tenaga penyuluh agama sampai ke tingkat desa. Ya. Disinilah harapan dari kami institusi kepolisian khususnya bisa bekerja sama untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtimas kepada masyarakat, karena yang disampaikan oleh para alim ulama dengan para kiai ini akan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh aparat kepolisian. Pengalaman kami di Lampung ya, antara penyuluh dengan Babin Kamtimas, antara penyuluh dengan institusi kepolisian itu disepakati ya untuk bersama-sama menyusun buku panduan ya, dalam rangka menciptakan kondisivitas ya, keamanan ketertiban masyarakat di wilayah masing-masing. Nah, buku panduan ini ditandatangani bersama antara Kementerian Agama dengan Kapolda. Waktu itu saya selaku Kapolda Lampung, dan di Jawa Barat pun ini sedang disusun, sehingga langkah-langkah yang harus diambil oleh para al-mukarrom di lapangan tentunya tidak membuat ragu-ragu gitu untuk melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan, dan ini tentunya akan didukung sepenuhnya oleh institusi kepolisian. Mungkin itu beberapa jawaban yang tidak bisa kami sampaikan ya. Sekali lagi ini kebahagiaan tersendiri bagi saya bisa bertatap muka dengan al-mukarrom, para ulama, para kiai, dan saya semakin percaya diri gitu, bahwa saya tidak sendiri ya. Banyak yang bisa memberikan kontribusi dan memberikan support kepada saya selaku Kapolda Jabar yang kebetulan diberikan amanah untuk bisa menjaga kondisivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Jabar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Ada pesan satu. Pak Kapolda, kalau pergi ke daerah jangan lupa mampir ke tempatnya kiai atau makom-makom kiai ya. Terima kasih. Iya, baik, alhamdulillah. Ini sudah ada peringatan jam 12 harus check out, kuncinya ditinggal. Maka kita tutup majelis ini dengan sama-sama mendengar doa oleh Habib Umar Al-Mutahhar. Cek. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا دافئة لكل شر وسحر وفتنة وبلاء وإيذاء ومصيبة وسرقة وحرقة
جالبة لكل خير لنا ولكم ولوالدنا ولدكم ولمشايخنا ومشايخكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا لنا نحن يرزقنا وإياكم الفتوح والرسوخ والمنوح والتوبة النصوح وصلاح الجسد والقلوب والروح وعلى نية نظر يقضي حاجاتنا وحاجاتكم ويستر عوراتنا وعوراتكم ويكشف كربتنا وكربتكم ويشفي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين جميعا على هذه النية وكل نية صالحة وعلى ما نبوا به سلفنا صالحون أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Apa musafahah ya? Sekaligus kita musafahah ulang ke semoga kita selamat sampai ke rumah masing-masing. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallu alaihi.